Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita, fisika kuantum, dengan pokok bahasan atom hidrogen. Pada video sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, kita telah menurunkan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen, di mana kita bekerja dalam koordinat bola, dan dengan menggunakan metode separasi variabel, kita sampai ketiga persamaan ini. Oke, jadi tiga persamaan ini adalah hasil dari pemisahan variabel. Persamaan-persamaan ini nanti mempunyai solusi-solusi tertentu, di mana M-nya tertentu, untuk nilai L tertentu, dan dari simulasi solusi persamaan kedua ini kita akan dapatkan nilai bilangan kuantum utama, atau N yang biasa kita kenal dalam notasi spektroskopi. Jadi persamaan ini kita sebut dengan persamaan asimutal. Ini kita beri nama persamaan radial R, dan ini kita beri nama persamaan anggularnya. Maupun ini sebenarnya asimut dengan anggular ini bisa kita satukan, bisa kita satukan, dapatkan solusinya namanya harmonik sferis. Tapi dalam kuliah kita ini, kita akan coba mendapatkan solusi persamaan ini satu persatu dan konsekuensinya. Apa interpretasi fisis dari solusi ketiga persamaan ini. Oke, baik. Kita mulai dengan persamaan asimutal. Oke, persamaan solusi, kita mulai dengan solusi persamaan asimut. Di mana persamaan asimut ini kita tadi sudah berikan di awal, D2I sama dengan minus ML kuadrat I. Nah, ini merupakan persamaan diferensial orde 2, dan solusinya ini bisa kita berikan solusinya theta P, ini solusinya berbentuk seperti ini, L I M P. Oke. Jadi solusinya ini berbentuk seperti ini. Oke. Di mana kita ketahui bahwa solusinya ini harus bernilai tunggal. Oke, jadi well behaved dari sebuah fungsi gelombang itu harus bernilai tunggal. Untuk mendapatkan solusi EIMP ini, Anda buka kembali catatan kuliah fisika matematik kita kemarin di persamaan diferensial orde 2. Nah, kemudian ini karena kita
solusinya harus bernilai tunggal. Solusi atau ini fungsi eigen ya. Fungsi eigen ini harus bernilai tunggal. Nilai tunggal. Konsekuensinya apa? Kalau dia harus bernilai tunggal, maka I sama dengan 0 harus sama dengan Pi pada saat 2Pi. Oke? Ingat asimutal itu adalah kalau di koordinat bola, di lingkaran kalau kita lihat di koordinat lingkaran, Anda ingat kembali, koordinat bola. Ini kita gambarkan seperti ini. Di sini misalnya titik P-nya, sini Z, Y, X. Nah, itu ada di sini. Oke. Nah, karena dia harus bernilai tunggal, kalau ini nilainya di sini harus sama dengan di sini. Misalnya di sini 0. 1 kali lingkaran itu adalah 2pi. Berarti kalau 0 sampai 2pi kita kembali ke titik semula, sehingga solusinya harus sama di Pi sama dengan 0 dan Pi sama dengan 2Pi. Oke, jadi kita masukkan, berarti E pangkat 0 sama dengan E pangkat I M 2Pi. Oke. E pangkat 0 ini sama dengan 1. Sedangkan E pangkat I M 2Pi ini sama dengan cos M 2Pi ditambah I sin M 2Pi. Oke. Karena di bagian kiri ini adalah sebuah bilangan real, maka bisa kita sin M2Pi ini sama dengan 0, ini sama dengan 1. Nah, kalau cos, misalnya kita ambil cos M2Pi sama dengan 1, maka M-nya ini harus berupa integer. Oke. Integer, baik dia integer, positif, atau negatif. Oke. Artinya apa? Sim M2Pi, sim 2 kali 2Pi, sim 3 kali 2Pi itu selalu sama dengan 1. Oke. Cos 0 sama dengan 1. Cos minus 2Pi itu sama dengan
1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan solusi persamaan ini, solusi persamaan asimutal itu ML ini harus sama, bisa bernilai dari ini minus hingga minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya dia adalah integer positif atau negatif. Nanti di solusi persamaan anggularnya kita lihat bahwa nilai M ini dibatasi oleh nilai L-nya. Oke. Oke, sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Jadi saya ulangi kembali bahwa ML-nya itu harus integer positif dan negatif. Ini sekarang kita lihat solusi persamaan anggularnya. Oke, kita tuliskan kembali persamaan anggularnya. Bisa kita tulis menjadi seperti ini. Minus sin theta d theta sin theta d theta ditambah, nah di sini ada M theta sin pangkat 2 theta sama dengan L tambah 1 theta. Oke. Jadi ini adalah persamaan anggularnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bisa misalkan X sama dengan ini sebenarnya apa, untuk merubah ke ini sebenarnya ada di kuliah fisika matematik di bahasan solusi deret persamaan diferensial. Oke. Kita misalkan X sama dengan cos theta, sehingga sin pangkat 2 theta ini sama dengan 1 dikurang cos pangkat 2 theta atau 1 dikurang X pangkat 2. Dan dx sama dengan minus sin theta d theta. Sehingga kita punya persamaan ini d theta sama dengan dx per minus sin theta. Oke.
Nah, ini kita coba substitusi masuk ke persamaan anggularnya. Kita substitusi. Ini minus sin per sin theta. D per d theta ini sama dengan minus sin theta. Ini dari sini ya. D theta sama dengan ini d theta sama dengan ini minus sin theta dx per minus sin theta, berarti kalau seper d theta berarti minus sin theta d dx. Sin theta yang di sini sama, ini dikalikan dengan minus sin theta. Sekarang ini d theta per dx. Ditambah M. Nah, sin pangkat 2 theta kita ganti jadi 1 kurang X pangkat 2. Sama dengan L tambah 1 Oke, jadi kita sudah dapatkan ini. Kalau kita susun ulang, kira-kira susun ulang gini. Ini jadi min sin pangkat 2 theta minus kali minus, jadi suku yang pertama ini minus, di mana ini habis minus d dx jadi apa? Saya ulangi, minus d dx d dx. Nah, tadi sin pangkat 2 theta kita ganti jadi kita ganti jadi 1 kurang X pangkat 2 D theta D theta ditambah
L tambah 1 dikurang ML 1 dikurang ini minus ditambah M 1 kurang X pangkat 2 dikali dengan theta sama dengan 0. Oke. Kalau di sini minusnya kita hilangkan, kali minus 1 berarti di sini minusnya hilang. Yang ini jadi minus. Nah, coba perhatikan persamaan yang terakhir ini. Persamaan yang terakhir ini gangguan sedikit. Jadi apa namanya, persamaan yang terakhir ini kita dapatkan. Ini solusinya merupakan berbentuk polinomial dan yang kita kenal dengan persamaan ini adalah polinomial Lesender terasosiasi. Oke, jadi ini adalah polinomial Lesender terasosiasi. Oke. Terasosiasi. Oke. Untuk solusi detailnya persamaan ini, Anda bisa cek di video kuliah fisika matematik, babnya solusi deret. Di sana dijelaskan secara detail tentang solusi persamaan ini. Mana solusi persamaan ini bentuknya diberi theta sebagai fungsi dari theta kecil sama dengan A polinomial Lesender terasosiasi ini P L M. X ini X-nya kita ganti jadi cos theta. Jadi ini adalah solusi persamaan angularnya. Oke. Dengan PLM ini diberikan oleh formula Rodriguez. Ini X cos theta sama dengan 1 kurang cos theta pangkat 2
Kita pakai X saja. Nanti kita ganti X-nya jadi cos theta sama saja. Memudahkan penulisan. X sama dengan 1 kurang X pangkat 2. Ini berpangkat M. Nilai mutlak M per 2. dm d dx ini berpangkat M, pangkat M p lx. Nah, di mana plx ini kita namai polinomial Lesender. Oke, jadi kalau PLM itu polinomial Lesender terasosiasi, kalau PL itu namanya polinomial Lesender. Di mana polinomial Lesender ini penjelasan matematiknya ada di video kuliah saya tentang fisika matematik. Silakan dicek di sana 2 persamaan diferensial ini. Oke, penurunannya tidak terlalu sulit untuk Anda ikuti. PLX ini sama dengan seper 2L L faktorial D dx ini sekarang berpangkat L X pangkat 2 dikurang 1 berpangkat L. Oke, jadi ini biasa kita sebut dengan polinomial Lesender. Di mana coba perhatikan L ini harus bernilai positif integer. Oke. L ini harus bernilai positif integer. Nanti kita lihat, jadi kita copy dulu ini. Jadi ini polinomial Lesender dan polinomial Lesender terasosiasi. Nah, apa konsekuensinya dari dua solusi ini? Konsekuensinya, kalau Anda cek di solusi deret persamaan diferensial, misalnya di bukunya Boas, L itu harus bernilai positif integer. Oke, jadi L dari persamaan ini, L harus bernilai positif integer. Oke. Jadi L ini harus bernilai positif integer, berarti L ini 0, nilai 0 atau 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya nilai mutlak M, ini lebih besar daripada L. Oke, kalau ini lebih besar daripada L,
di sini ada turunan KM dari PLX. Nah, maka turunan KM dari PLX ini bisa Anda turunan KM dari PLX ini sama dengan 0. Oke? Atau bisa kita tuliskan PLM X sama dengan 0. Ini untuk jika nilai mutlak M lebih besar daripada L. Atau dengan kata lain, sehingga nilai M ini harus mengikut terhadap nilai L. Atau dengan kata lain, M harus lebih kecil, nilai mutlak M harus lebih kecil daripada atau sama dengan L. Jadi ini konsekuensinya. Jadi nilai mutlak M harus lebih kecil daripada atau sama dengan L. Artinya apa? Artinya apa? Untuk setiap nilai L, nilai L ini terdapat 2N tambah 1, 2L tambah 1 nilai M. Contohnya seperti ini. Kalau L-nya 1, L-nya 1 berarti ada 3 nilai M, karena 2 kali 1. Ini loading screen-nya terhenti. Misalnya untuk L-nya sama dengan 1, maka untuk L-nya sama dengan 1, maka nilai M-nya ini sama dengan ada 3. Atau dengan kata lain, M-nya ini bisa bernilai minus 1, 0, 1. Oke. Kenapa? Karena minus 1 itu nilai mutlaknya sama dengan 1. 0 lebih kecil daripada 1, 1 sama dengan L sama dengan 1. Oke. Sehingga secara umum bisa kita tuliskan, seperti ini. Untuk secara umum bisa kita tuliskan bahwa M itu, nilai M ini minus L tambah 1, minus L tambah 2, dan seterusnya sampai 1, minus 1, 0, 1, ini L kurang 1, L. Oke, jadi nilai L itu sama dengan harus dibatasi oleh M itu dibatasi oleh nilai L. Oke. Nah, sebagai contoh misal untuk L sama dengan
2. Oke, untuk L-nya sama dengan 2, kita ketahui berarti ini nilai M-nya. M-nya sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Oke. Kita tahu bahwa P2X, L-nya P2X ini sama dengan ini sama dengan 1/2 atau saya coba tunjukkan, kita mendapatkannya melalui formula Rodriguez. 1 kurang 2 faktorial 2 pangkat L berarti 2 pangkat 2 D2 dx X pangkat 2 dikurang 1 berpangkat 2. Ini diturunkan 1 kali, ini jadi 1/8. Ini D dx, ini diturunkan 1 kali jadinya 2x. 2x X kali 2 X pangkat 2 kurang 1. Oke. Kalau diselesaikan lagi, ini jadinya 1/8. Turunannya ini jadinya X pangkat 2 kurang 1. Oke, sebelum itu apa? 2 ini 4, ini 8, berarti di sini bisa kata inti jadi 1/2. Oke. Ditambah jadi ini kita turunkan dulu terhadap X, kita turunkan terhadap X, yang ini suku pertama jadinya X pangkat 2 ditambah dikurang 1. Nah, sekarang kita turunkan terhadap ini, jadinya 2X, 2-nya tadi sudah hilang ya. X, ini diturunkan terhadap X, jadinya 2X. Oke. Atau bisa kita tulis. Sehingga ini sama dengan 1/2 X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 jadi 3X pangkat 2 dikurang 1. Oke, jadi P2X itu sama dengan 1/2 3X pangkat 2 dikurang 1. Sekarang kita lihat PLM-nya, berarti PLM-nya ada 3. Oke. Karena solusinya untuk M-2 itu sama dengan untuk M2. Oke. Kita lihat yang pertama, ini meluknya berhenti. Jadi kita lihat yang pertama L-nya
2, M-nya 0. Oke. Jadi kita lihat. Kenapa tidak? Oke, kita lihat jadi ini tadi solusinya untuk M sama dengan untuk L sama dengan 2. Sekarang kita lihat untuk P, L-nya 2, M-nya 0, X. Ini sama dengan, menurut formula Rutherford, 1 kurang X pangkat 2, ini berpangkat 0 jadinya, 0/2, dx, ini berpangkat 0 juga, P, Lx. Oke. Ini sama dengan 1, ini pangkat 0 berarti tidak diturunkan, berarti ini sama dengan 1/2 3x pangkat 2 dikurang 1. Oke. Kemudian yang kedua, P21X, ini sama dengan 1 kurang X pangkat 2, ini berpangkat 1/2. Ini sekarang berpangkat 1, berarti dx, PLX, ini kita ganti jadi 1/2, 3x pangkat 2 dikurang 1. Ini sama dengan kalau diturunkan, ini jadinya, ini turunkan jadinya 3x, berarti ini sama dengan 3x dikali X 1 dikurang X pangkat 2 berpangkat 1/2. Oke, ini untuk P2X. Sedangkan P21, P22X ini sama, ini 1 kurang X pangkat 2 pangkat 1 sekarang, tidak usah kita tulis, 2/2. Sekarang ini turunan P2.
Oke. 1/2 3x pangkat 2 dikurang 1. Kalau ini diturunkan 2 kali, diturunkan pertama kali, dikurangkan 1 kali jadi 3x, diturunkan 2 kali jadinya 3. Oke. Jadi jadinya 3, berarti ini sama dengan 3 1 kurang x pangkat 2 pangkat 1. Oke. Nah, bisa juga kita lihat di sini kalau misalnya ini nilai P 32x. Nah, turunan ketiga dari ini sama dengan 0. Oke. Itu sama dengan 0. Jadi apa yang ingin saya jelaskan tadi, kalau misalnya di sini P, misalnya kita mau cari P32, berarti di sini jadinya turunan ketiga. Nah, turunan pertamanya tadi ini suku yang ada di sini, ini itu adalah 3x, turunan keduanya 3, turunan ketiganya ini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Itu sebabnya tadi untuk nilai L sama dengan 2, untuk L sama dengan 2, kita cuma bisa punya nilai M dari minus 2 sampai 2. Kita tidak bisa punya nilai M sama dengan 3. Untuk L sama dengan 2. Kalau L-nya sama dengan 3, berarti M-nya minus 3, 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, karena solusi tadi ini X-nya tadi itu sama dengan, di awal X-nya sama dengan cos theta, maka ini 1 kurang X pangkat 2, ini sama dengan sin pangkat 2 theta. Oke. Sehingga dengan mudah kita ini kita bisa tuliskan P 20 ini sama dengan P20 cos theta ini sama dengan 1/2 3x pangkat 2 berarti 3 cos pangkat 2 theta dikurang 1. Sedangkan P21 cos theta sama dengan apa tadi 3x berarti 3 cos theta satu kurang X pangkat 2 ini pangkat 1/2 berarti ini adalah sin theta berpangkat 1/2. Berarti ini sin theta. Oke. Kemudian P22 cos theta ini sama dengan 3 sin pangkat 2 theta. Oke, jadi apa? Ini adalah
penyelesaian persamaan asimut anggularnya, di mana nilai yang saya ingin tekankan kembali, nilai M-nya ini dibatasi oleh nilai L. Jadi ini L dibatasi oleh nilai, M dibatasi oleh nilai L. Jadi kalau misalnya lagi kita punya L, saya ulangi, L sama dengan 3, berarti ini nilai M-nya, kita mulai M sama dengan minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Oke, nanti apa L-nya ini di akhir nanti kita akan sebut dengan bilangan kuantum momentum sudut, dan M ini biasa kita sebut dengan bilangan kuantum magnetik. Oke, jadi ini kita sudah dapatkan dua bilangan kuantum berdasarkan solusi persamaan asimut dan solusi persamaan radialnya. Nanti di solusi asimut dan anggularnya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.